terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Ya. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan, setelah membacakan dua ayat Quran, ada yang menarik. Thumma dzakara rajula, kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat orang yang dalam keadaan safar. Karena itu saya sangat mohon sebesar-besarnya, kalau ada orang yang sedang safar, awas beda ya, antara safar dengan zahab itu lain. Kalau zahab itu perjalanan kurang lebih di bawah 82 km itu zahab. Jadi kalau Bapak Ibu menempuh perjalanan di bawah 82 km, 0 sampai 82, itu zahab namanya. Zahaba yadhhabu. Ana al-yaum adhhab ila Jami' al-Azhar. Saya hari ini akan pergi ke Masjid Al-Azhar. Dekat ya? Enggak sampai 80 kilo. Itu zahab. Tapi kalau lewat dari situ, apalagi panjang sekali, sudah zona waktunya berubah, itu disebut dengan safar. Safar, orangnya disebut dengan musafir. Nah, kalau orang sudah musafir, sudah safar, berlaku beberapa ketentuan hukum. Satu, boleh dia menjamak, bahkan boleh dia qasar. Lihat An-Nisa misalnya di ayat 101 disebutkan di sana, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi dengan jarak yang cukup jauh, tidak ada dosa kalau ingin mengqasar salat. Yang kedua, ini yang paling hebat, dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana sini dikomentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan zikir dan doa? Barangkali cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Jadi kalau ada yang ingin sedang umrah, berangkat umrah, atau perjalanan dari sini ke Jawa, ke Sumatera dan sebagainya, saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo perbanyak doa. Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita, ya, subhanallah. Itu bagian yang pertama. Nah, orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul, yutilus safar. Tidak cukup dengan itu, asy'atha aghdara. Dan subhanallah, saking capeknya, sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan, penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat yang bukan safar, ya, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat Bapak Ibu berangkat dari rumahnya sampai ke majlis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita meminta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih di 3 hadis utama. Hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, Ibnu Majah nomor hadis 219. Hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Madinah datang ke Syam,
ke Syria, Damaskus ya. Sekarang Syria, Palestina, Jordania, Syria disebut dengan Syam ya, dulu. Datang ke sana karena mendengar informasi ada sahabat Nabi Abu Darda, Umar nama aslinya ya. Darda itu laki-laki perempuan? Tuh, kita sudah keliru. Laki-laki perempuan? Laki-laki, tuh sudah keliru kan? Saya ulang sekali lagi, laki-laki perempuan? Perempuan. Tahu dari mana? Pastikan dulu, kita lihat dulu sumbernya ya. Ingat, Imam Muslim pernah membuat kitab di Sahih Muslim ya, babnya namanya Kitabul Masaqat. Bab al-isnadu minad din. Kalau belajar apa-apa ditelusuri dulu ilmunya dari mana, sumbernya dari mana. Darda itu bukan laki-laki tapi perempuan. Perempuan. Jadi sahabat Nabi ini asalnya orang yang sangat kaya, punya toko banyak, melimpah hartanya. Saat Nabi datang belum masuk Islam. Singkatnya satu kali, subhanallah, singkatnya beliau masuk Islam berubah menjadi zuhud ya. Segala hartanya disedekahkan, mendekat kepada Allah, subhanallah. Harta yang dia kumpulkan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling hebat ada dua hal. Satu, punya teman karib yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ini contoh bagi kita. Silahkan nanti lihat di Riyadhus Shalihin, itu ada pembahasannya. Teman karibnya Salman Al-Farisi. Ada bab, Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini, menyampaikan bab 31 kalau tidak keliru. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu Abu Darda sedang puasa. Ketika Salman disuguhi, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, kenapa engkau tidak makan? Saya puasa, saya tidak akan pernah makan sebelum engkau juga makan bersama saya. Ada banyak kisah yang bisa kita gali itu. Nah, Abu Darda ini kenapa disebut dengan Abu Darda? Karena Uwaimir ini punya putri perempuan yang sangat cantik, luar biasa, namanya Darda. Darda inilah ditaksir banyak orang, sampai saat itu ditaksir oleh gubernur Syams. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Ditaksir ingin dinikahi, maharnya besar luar biasa, tapi subhanallah ditolak oleh Abu Darda ini dengan kalimat yang sangat indah sekali. Saya sudah merawatnya puluhan tahun untuk dekat dengan Allah. Sekarang dia sudah baik, saya tidak ingin titipkan pada keadaan seseorang yang kalau dia menjadi pasangan anak saya, bisa lupa dia dengan ketaatan yang telah saya bina itu. Anda bisa bayangkan, kalau bapak ibu misalnya punya anak perempuan, dilamar oleh orang kaya, punya kedudukan besar, segala bisa dikabulkan, diterima atau sulit untuk ditolak? Hah? Baik. Diterima atau sulit untuk ditolak? Lihat, Abu Darda menitipkan harapannya kepada Allah, menitipkan harapannya kepada Allah. Dunia besok lusa berakhir. Lihat pikiran panjangnya. Jadi visi seorang mukmin itu mesti panjang. Antum ngitung-ngitung dunia, pernah nggak ngitung-ngitung akhirat? Saldo bank saya sekarang sekian, oh debitnya sekian, kreditnya sekian, saldo sekian. Pernah nggak ngitung saldo akhirat kita sekarang berapa? Ya Allah, debit saya sekarang, oh ini semalam nggak tahajud berarti nggak dapat. Ya subuhnya kesiangan berarti yang dapat pahala sekian, dosanya sekian persen. Saldonya berapa? Orang cerdas itu makanya disebut oleh Quran tuh ulul albab. Ulul albab itu yang bukan cuma ngitung-ngitung dunia, tapi pikirannya langsung tersambung ke alam akhirat. Visinya jauh. Visinya jauh. Abu Darda punya visi jauh. Sekarang kamu jadi gubernur, bagaimana kalau sudah menikah pimpinan berganti? Jauh visinya. Dititipkan kepada orang soleh, menikah dengan orang itu, lahirlah keturunan-keturunan yang soleh. Dan subhanallah, bapak ibu sekalian, Abu Darda hafal banyak hadis. Di antara hadisnya ada yang tidak diketahui oleh sahabat manapun. Orang ini datang dari Madinah, subhanallah, kota Nabi, berjalan kaki. Bu, bayangkan, tadinya naik unta, kemudian dijual untuk bekal, jalan kaki. Jarak Madinah ke Syria sekarang kurang lebih sehari semalam kalau pakai bis. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Jangan dulu dijawab, sudah pernah atau belum? Okay. Dan jangan bayangkan situasinya seperti sekarang. Subhanallah. Datang jalan kaki, sampai di sana bertemu Abu Darda, terlihat seperti orang kecapean, kelelahan dalam fisiknya, tapi wajahnya memancarkan senyuman. Orang ini, kata Abu Darda, ya akhil karim, a'indaka haja? Saudaraku, Anda punya keperluan apa katanya? Kata orang ini langsung singkat, padat, lugas, tegas. Uridul hadis. Saya pengen hadis. Saya dengar ada hadis yang pernah disampaikan oleh Anda, tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Uridul hadis. Saking bingungnya Abu Darda, jauh-jauh jalan kaki ke sini cuma pengen satu hadis. Kata Abu Darda ditanya, "A'indaka haja ukhra?" Apa Anda tidak punya kebutuhan yang lainnya? La, faqat
faqat uridul hadis. Tidak, saya cuma pengen hadis saja. Menjaga keikhlasannya, tidak melekatkan dengan motif yang lainnya. Uridul hadis. Subhanallah. Perhatikan, orang jalan kaki tidak ada fasilitas yang memadai untuk mendapatkan satu hadis saja ditempuh perjalanan. Untuk dapat satu hadis, antum yang fasilitasnya banyak, yang punya sepeda, yang punya motor, masjidnya bahkan ada yang di samping rumahnya, saat ta'lim fasilitasnya bagus, direkam juga, ustadznya datang sendiri, masih nggak mau tersentuh untuk ta'lim, dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Dan itu bukan 1-2 hadis, kadang-kadang satu pertemuan bisa 3-5 hadis. Ada muridnya Imam Malik datang, saya ingin hadis katanya, ditolak oleh Imam Malik, tidak. Nunggu di luar sampai bosan, kata Imam Malik pada yang bantu beliau, khadim beliau, cambuk dia katanya. Cambuk ini bukan marah, untuk menguji kira-kira masih bertahan gak. Ketika dicambuk sampai 40 kali dicambuk, Anda zalim kepada saya, kata orang ini. Saya sudah menjual apa yang saya punya. Jadi orang ini menjual apa yang dia miliki, kekayaannya dan sebagainya, hanya untuk menempuh perjalanan supaya belajar hadis pada Anda. Anda zalim pada saya. Baik ya. Kata Imam Malik, kalau begitu saya ingin balas kezaliman saya. Apa yang bisa saya lakukan? Berikan saya hadis sesuai dengan cambukan yang telah tadi diberikan. Jadi dicambuk 40 kali, minta 40 hadis. Begitu disampaikan 40 hadis oleh Imam Malik, kata orang ini, tolong cambuk saya lagi sebanyak-banyaknya, belum cukup hadisnya. Ada orang yang dicambuk sekedar untuk belajar. Antum tidak pernah dicambuk, dikasih fasilitasnya, bahkan hari Kamis dikasih takjilnya, dikasih buka puasanya, dikasih bukunya, dikenyangkan perutnya, ustadznya datang. Tadi ada pertanyaan, yang nggak puasa boleh buka nggak? Boleh. Gampang, di sini manhajnya sederhana. Yang nggak puasa buka, yang mau dimakan, yang puasa yang makannya. Singkat ya. Baik. Sekarang perhatikan. Jadi orang ini ketika datang langsung disampaikan hadisnya tentang ta'lim. Ini yang hebat, yang dalam perjalanan tidak mengenal jauh, dekat pun doanya dikabulkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan baca sampai di sini, lihat yang di Ibnu Majah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa hatta al-hitana allati fil bihar. Orang yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan, salaka itu mau dekat mau jauh saya tempuh ya. Jadi orang yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman. Kalimat iltamasa itu bukan sekedar belajar, menyiapkan perangkatnya supaya bisa diraba, dicatat, dilihat. Perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Balasan pertama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena ilmunya. Yang kedua, perhatikan, wa innal malaikata, setiap dia akan berangkat, malaikat itu membentangkan sayapnya ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu punya 2 makna. Satu, memohonkan ampunan, al-istighfaru lahu, dan yang kedua, mengaminkan doa setiap yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Jadi tolong pakai ini sunnahnya. Setiap berangkat dari rumah sampai sini, sampai pulang lagi, gunakan sunnahnya. Jangan cuma di jalan lihat pohon bagus dikomentari bagus, lihat rumah orang yang bangun kita yang komentar, lihat orang jalan olahraga kita bawakan sampaikan pada teman, duh orang itu ya jam segini olahraga, harusnya taklim, udah ria tuh. Banyak yang dibawa. Kenapa kita tidak gunakan dengan zikir istighfar pada Allah, perbanyak doa mendekat kepadanya? Subhanallah, itu taklim. Nah, orang tadi datang jauh-jauh, itu sudah cukup baginya doanya dikabulkan, apalagi tujuannya ingin berdoa. Yang lebih hebat, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini, thumma qala, kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb, disebut asmaul husna. 3 syarat doa mestinya terkabul dengan cepat. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Gimana doa kamu bisa dijawab? Famat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya biharamin. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, dan perangkat kehidupannya berasal dari yang haram. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya, yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama perangkat hidupnya itu haram.
Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kita berhenti dulu di bagian yang pertama ini. Jadi kalau antum ingin segera dikabulkan doa oleh Allah, maka coba lihat diri kita sebelum berdoa. Ada yang haram tinggalkan, yang kurang perbaiki, yang sudah bagus pertahankan dalam kehidupan. Saya berhenti dulu, barangkali kita akan dialog dulu. Saya perkenankan kalau ada yang ingin bertanya. Bagi yang menuliskan, silakan dituliskan, nanti bisa dikumpulkan di depan. Ya. Saya perkenankan. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diulang Pak. Diulang. Salamnya diulang. Salamnya diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu yang pengen saya dengar. Kalau Bapak sunnah mengucapkan salam, tapi menjawabnya wajib. Saat Bapak mengucapkan salam, yang jawab cuma 1-2 orang. Padahal perintah Qurannya jelas. An-Nisa 86. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diberikan penghormatan lewat salam, maka segera respon. Bahasanya pakai fa. Tadi kalau fa itu ada jeda atau tidak? Tidak ada. Jadi selesai diucapkan cepat jawab. Jangan dikasih jeda. Ngobrol dulu sebentar baru dijawab Waalaikumsalam. Tidak. Jawab dengan serupanya atau yang lebih baik daripadanya. Silakan Pak. Saya ulang. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, kalau anak yang baru lahir itu diharuskan untuk diakikahkan. Ada orang yang menyebutkan bahwa apabila anak itu tidak diakikahkan, maka doa anak itu kepada orang tuanya sampainya atau nyampainya itu lama. Oleh karena itu, meskipun sudah dewasa, sebaiknya anak tersebut diakikahkan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Apakah ada kaitan antara akikah dengan doa? Khususnya, apakah orang yang diakikahkan atau tidak diakikahkan? Apakah orang yang tidak diakikahkan doanya akan terhambat, dalam arti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak benar karena bertentangan dengan keterangan Al-Qur'an dan Sunnah. Satu, tidak ada dalilnya di Quran, tidak ada dalilnya di hadis, dan tidak ada kaitan khusus antara akikah dengan terkabulnya doa. Kalimatnya umum di sini, siapa saja. Man itu siapapun yang meminta, ya, sepanjang yakin karena Allah. Mau sudah diakikahkan, mau belum karena alasan-alasan yang wajar, kalau dia meminta dengan syarat-syarat ini terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan akikah bukan terkabul dengan doa. Kaitan akikah itu terkait dengan 2 hal utama. Satu, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berikan karunia berupa anak yang akan dirawat sebagai amanah, kita bersyukur. Orang minta-minta belum mendapatkannya, ya. Ada yang minta laki-laki dapat perempuan, minta perempuan dapat laki-laki, minta cepat tiba-tiba lambat, minta lambat tiba-tiba cepat, kan? Makanya ada yang berseloroh mengatakan bedanya katanya pilkada dengan pilkab agak jauh, walaupun awal-awalnya sama, ya. Kalau pilkada saat terpilih apa namanya? Baik saat terpilih ingat, gitu kan? Saat terpilih ingat. Tapi kalau pilkab siap-siap pun, ya, kemudian apa namanya bisa jadi. Kalau pilkada itu lupa jadi, gitu kan? Baik, lupa, jadi lupa. Mohon maaf, kalau pilkada jadi lupa, setelah dipilih lupa, ya. Tapi kalau pilkada lupa pun jadi, kata para ulama itu. Nah, kaitannya itu satu dengan syukur. Jadi setelah Allah berikan, orang lain belum dapat, kita dapat, syukur itu. Ada akikah, ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Akikah itu dari kata aqqa. Apa itu aqqa? Aqqa itu sesuatu yang dibelah, dipotong. Jadi kalau saya misalnya pegang spidol, saya belah 2 begini, dipotong, itu aqqa. Perhatikan, sifat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandung 9 bulan, menyusui, merawat dan sebagainya, sudah besar durhaka. Itu dalam fikih akhlak, kedurhakaannya disebut dengan uququl walidain. Uquq itu terpotong kasih sayang kedua orang tua, seakan-akan perhatiannya dipatahkan di tengah jalan. Bukankah ibu merasa kecewa kalau ada anak durhaka? Setelah dirawat apa dan sebagainya, tiba-tiba anak itu luar biasa berperilaku buruknya. Tiba-tiba suka refleks lisan berkata, aduh saya sudah mengandung kamu, saya sudah merawat kamu dan sebagainya. Seakan-akan jerit payah itu terpotong. Karena itu dalam fikih disebut uququl walidain. Nah, upaya untuk memotong sifat jelek ini supaya tidak tumbuh di kemudian hari, dalam bahasa fikih disebut dengan akikah.
Jadi akikah itu kaitannya dengan dua hal. Satu syukur, yang kedua permohonan doa kepada Allah. Dengan ikhtiar ini memohon supaya sifat-sifat hewaninya itu dipotong lebih dini supaya tidak tumbuh dan mudah diarahkan di masa yang akan datang. Jelas ya? Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di meja. Pak Ustadz, bagaimana dengan seorang muslim yang menyepelekan Al-Quran, lebih mencintai handphone daripada Al-Quran, lebih mementingkan baca handphone daripada Al-Quran? Baik. Bagaimana dengan seorang muslim yang setiap azan tidak langsung beranjak sholat ke masjid? Baik. Bagian yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang merendahkan nilai-nilai Al-Quran dan ada barangkali yang bahkan mengingkarinya, ya. Bentuknya banyak, bisa bentuknya maksiat atau bahkan bentuknya yang berlebihan. Tapi ancamannya sama. Perhatikan An-Nisa ayat 140. An-Nisa ayat 140. Tapi belum tentu sama dengan orang yang ditanyakan tadi. Ini kaidah umumnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi. Dan sungguh telah tetap ketentuan bagi kalian tertuang di dalam Al-Quran, Alkitab. Kalau disebutkan Al-Quran, itu artinya yang dibacakannya, yang terdengarnya, suaranya, bunyinya itu Al-Quran. Tapi kalau disebutkan Alkitab, itu kalau sudah tertuang, tertulis, bisa dipegang, bisa dibulak-balik, bisa diamati. Ya, mushaf. Ya, mushaf. Jadi kenapa disebutkan di ayat ini wa qad nazzala 'alaikum fil kitab? Sungguh tetap tertuang ketentuan di dalam Alkitab. Maksudnya bisa antum lihat, bisa dibulak-balik, bisa diamati. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau Anda mendengar informasi apapun yang disampaikan atau peristiwa orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran atau bahkan melecehkannya. Contoh, kalau mengingkari misalnya Quran menurunkan ayat tentang hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin an yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakan pada perempuan istri-istrimu, anak-anakmu yang perempuan dan perempuan-perempuan muslimah, kenakan hijab, jilbab bagi mereka, ya, supaya jadi syiar, tanda mereka sebagai seorang muslimah. Plus kalau sudah pakai hijab tidak boleh diganggu, mesti dibantu dalam kehidupannya. Subhanallah, turun ayat itu, ada orang mengingkarinya. Misal, walaupun seorang ahli, seorang gelarnya banyak dan sebagainya, kemudian berbicara mengatakan misalnya jilbab itu tidak wajib bagi perempuan, hukumnya nggak apa-apa nggak pakai jilbab, nggak apa-apa nggak pakai jilbab. Yang penting itu pakaian terhormat. Misal ya. Nah, ini yang seperti ini sudah tetap ketentuannya dalam Al-Quran. Tidak usah capek menghabiskan energi untuk banyak mendengarkan. Ya. Nanti capek sendiri, ujung-ujungnya kita menjauh. Ya. Nah, yang seperti ini tidak jelas. Yang pakaian terhormat yang bagaimana, Pak? Di Bali pakaian minim sudah terhormat. Di Papua pakai koteka itu terhormat. Ya. Yang bilang saja belum tentu ke Papua mau pakai koteka itu, ya. Itu belum tentu. Nah, karena itu kata Al-Quran, kalau ada orang yang seperti ini atau yang merendahkan, memang tidak mengingkari tapi mengejek. Duh, pakai jilbab kuno, sekarang zamannya sudah terbuka. Duh, pakai jilbab tapi angkot kurang juga bayarnya, misal. Yang direndahkan jilbabnya, misal yustahza, itu istihza namanya. Perhatikan, kata Al-Quran, yang seperti ini jangan pernah didengarkan, jangan membuang energi untuk meresap informasi yang tidak jelas. Apa nanti yang didapatkan? Innakum idzam mithluhum. Kalau lama-lama kita mendengarkan kalimatnya, lama-lama malah mendapatkan perilaku seperti mereka. Lama-lama nggak lepas hijabnya, lama-lama hilang girahnya, hilang izzahnya dan sebagainya. Orang seperti ini, perhatikan ancamannya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang akan menghimpun orang munafik. Perhatikan, munafik didahulukan dibanding orang kafir. Kalau orang kafir menolak syariat Islam itu wajar, karena kafir. Tapi kalau orang Islam mencela syariat Islam, merendahkan Al-Quran, itu tidak wajar. Disebut oleh Quran sebagai orang munafik. Orang ini yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam dibandingkan orang kafir. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan, bagaimana orang yang merendahkan nilai Quran? Kalau cuma merendahkan, betul memang fokus merendahkan, maka dia mendapat jaminan tadi. Tapi yang dimaksud kalau kesibukannya lebih terarahkan kepada duniawi sehingga lupa, lalai terhadap Al-Quran, ini mungkin yang dimaksudkan. Tidak ada niat untuk merendahkan, tidak ada niat untuk mengabaikan, tapi kesibukan lebih lekat dengan dunia, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan media sosial, BBM, lupa Qurannya. Bagaimana orang seperti ini?
Oke, maka hukumnya dia bermaksiat kalau memang sengaja meninggalkannya. Keadaannya akan gelap, sulit mendapatkan rahmat Allah. Bahkan kalau di rumahnya tidak dibacakan Quran, Nabi mengatakan sifat rumahnya seperti kuburan, tidak ada jauh bedanya dengan kuburan. Dan orang-orang seperti ini, Quran tidak akan menjadi syafaat bagi dirinya di akhirat nanti. Tidak akan jadi syafaat. Memang dia sholat, tapi nggak pernah baca Quran, itu kering keadaannya nanti, kering keadaannya. Dan yang terakhir, tidak akan mendapatkan hidayah dalam hidupnya, karena Quran itu diturunkan salah satunya ketika dibaca, hidayah Allah diturunkan. Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Quran diturunkan supaya menjadi petunjuk dalam kehidupannya. Saya pernah mendapatkan satu gambar, ya, meme kalau sekarang Instagram itu, ya, saya nggak punya Instagram, nggak punya media begitu. Itu ada orang iseng saja kirim ke handphone saya, ada gambar di atasnya itu Facebook, ada Twitter, ada BBM dan sebagainya. Di bawahnya ada Quran, di bawahnya ada kuburan, dilapangkan tempatnya. Kemudian ditulis di bawahnya, orang yang sibuk dengan BB, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Twitter dan tidak pernah baca Quran, itu sakitnya tuh di sini katanya, nunjuk ke kuburan. Ya, iseng. Silakan Ustaz, cepat saja, singkat. Berikutnya, Ustadz, betulkah pada saat Rasulullah menikahi Khadijah, pada saat itu Khadijah berumur 28 tahun, sedangkan Rasulullah 25? Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, memang dalam pendekatan sejarah terkini ada perbedaan sudut pandang dari para sejarawan. Ya, sudut pandang perbedaan dari para sejarawan. Dulu dalam kitab-kitab Turath disebutkan Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu usianya 40 tahun, sedangkan Rasulullah usia 25 tahun. Saat itu menikah, Khadijah sudah juga memiliki keturunan dari 2 orang suaminya, okay? Dan uniknya begini, saya perjelas sebentar. Ibu bapak pernah nggak kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Tahu ya? Baik. Nanti saya berikan gambaran. Ini ada yang menarik di sini ya. Jadi kalau kita haji atau umrah, mungkin kalau umrah, kalau dari Zamzam itu kita keluar dari Zamzam, misal ini menara Zamzam, kita keluar mau masuk ke pintu King Abdul Aziz misalnya, coba berbelok ke kanan, ya, kurang lebih barangkali 100 meter, ya. Saat belok sebelum sampai 100 meter itu ada bangunan besar di atasnya, ya, yang tinggi bukit, di atasnya ada istana, ya, pernah tahu ya, di atasnya ada istana, itu persis samping Zamzam kalau akan masuk ke Masjidil Haram. Ada bukit besar, di atasnya ada istana, itu disebut dengan Jabal Qubais. Itu tempat memberikan pengumuman bagi orang-orang Quraisy saat itu. Jadi kalau ada informasi penting, peperangan dan sebagainya, orang akan naik ke Jabal Qubais, diumumkan, itu tempat kebesaran. Karena itu istana dibangun di Jabal Qubais untuk memberikan gambaran, ini memberikan simbol kebesaran orang-orang yang memimpin Saudi pada saat ini. Yang menarik begini, persis di bawah Jabal Qubais ada satu tiang lampu. Sampai sekarang masih ada. Itu langsung berbanding lurus dengan Bukit Sofa. Disitulah rumahnya Abu Jahal. Ya. Namanya Amr bin Hisham. Kurang lebih 50 meter dari situ berjalan, ada bangunan rumah warna kuning. Itu rumah Nabi dilahirkan. Rumahnya Rasulullah di situ. Seberangnya di atas Bukit Marwah, keluar dari pintu itu rumahnya Khadijah. Sedangkan bukit dari Marwah yang kesananya Taif sampai ke rumah Nabi, itu tempat dagangannya Sayyidah Khadijah. Nah, yang ingin saya sampaikan, kenapa kemudian orang ini disebut dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham. Jadi orang ini sangat aneh ya, sangat aneh. Apa yang disampaikan Nabi selalu dia ingkari. Padahal Rasulullah itu jangankan sama kawannya, lawannya pun mengakui keunggulannya, kejujurannya. Perhatikan Abu Sofyan saat menghadap ke Heraklius, ditanya oleh Heraklius, Raja Roma itu, Herakla, apakah orang yang datang mengaku sebagai Nabi ini orangnya banyak musuhnya? Ya. Orangnya jujur? Ya. Amanah? Ya. Apakah orang ini selalu menyakiti orang lain? Tidak. Jadi semua yang disampaikan walaupun musuhnya mengakui orang ini baik. Cuma satu orang, Amr bin Hisham, yang tidak mau mengakui apapun yang disampaikan Nabi. Karena itu orang-orang pada saat itu menggelarinya Abu Jahal. Jahal itu bodoh, kalau disandingkan dengan Abu artinya orang yang sangat bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, ini yang paling bodoh. Lawannya aja mengakui, kok orang ini tidak gitu. Kenapa? Ternyata, mohon maaf, dia punya motif. Waktu mudanya dalam satu kisah, tapi perlu diverifikasi, nanti barangkali Ustaz Khalid memperdalam lagi. Jadi saat muda Nabi suka berolahraga, bergulat dengan Amr bin Hisham, dia dikalahkan. Saat kalah cedera, ya, keseleo ototnya, di situ punya hasrat ingin membalas kekalahan itu. Saat itu belum terjadi. Nah, ini sambungannya.
wafatlah suami dari Khadijah yang kedua, Amr bin Hisham ingin menikahinya. Banyak orang ingin menikah dengan Khadijah. Ketika akan menikahinya, melamar, ditolak oleh Khadijah. Beberapa saat setelah itu Rasulullah melamar Khadijah melalui pamannya Abu Thalib. Itu pun permintaan Khadijah. Bertambahlah perasaan tidak sukanya, dendam di situ dengan Nabi. Dari sejak itulah tidak suka apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, berapa usia pada saat itu? Kalau sejarawan dulu banyak mengatakan 40 tahun. Cuma ada sejarawan kontemporer yang sekarang membuat analisis-analisis. Dikeluarkan usia-usia anak Nabi pada saat Rasulullah itu kemudian menikah, berapa usia anak-anaknya, berapa usia anak yang dilahirkannya, saat menikah dengan Aisyah berapa usia Fatimah, berapa usia sahabat yang lain dan sebagainya. Ketika dianalisis ini dikeluarkanlah angka hitungan 28 tahun. Keluar hitungan itu. Apakah mana yang benar, 28 atau 40 tahun? Jawaban yang paling benar wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Apakah 28, apakah 40 tahun? Karena ada kaidah dalam ilmu tarikh, baik yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, kalau di dalam satu peristiwa tidak disebutkan dengan jelas data-datanya, artinya jangan capek mencari data peristiwanya, tapi yang diinginkan mencari hikmah perjalanan hidupnya. Antum nelusuri sampai kiamat kurang 2 hari, berapa lahirnya Khadijah, manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Lebih baik diteladani bagaimana cintanya kepada Nabi, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana. Buka Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Maaf agak panjang sedikit Ustaz Iman karena ini menarik ini. Jadi Rasulullah menerima wahyu di mana? Gua Hira. Satu kali di awal-awal masa Islam, saat ke Gua Hira wahyunya nggak turun, belum turun. Subhanallah, saat turun dari Gua Hira siang bolong, siang-siang, tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad. Lihat kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, ke belakang nengok sepenuhnya. Karena kalau Nabi dipanggil berbalik itu gak begini. Nabi kalau dipanggil berbalik sepenuhnya. Jadi mulai saat ini yang belajar sunnah Nabi, kalau dipanggil itu nengoknya jangan cuma begini, berbalik sepenuhnya. Ketika berbalik gak ada orang, subhanallah, lihat ke atas, begitu lihat menengok begini Muhammad, tiba-tiba ada sosok jubah putih seperti orang duduk, rambutnya panjang di awal masa Islam. Saya ingin tanya, kalau Pak Johan keluar dari Al Ihsan ini siang-siang, Pak Johan, kanan nggak ada, kiri nggak ada, belakang nggak ada, di atas ada yang kayak duduk jubah putih, rambut gondrong, apa yang dilakukan? Itu pasti lupa motor itu, lari. Itulah yang terjadi pada Nabi. Lihat redaksi hadisnya, uniknya, faroibtu minhu. Roiba itu ketakutan luar biasa sampai bulu kuduk merinding naik, itu roiba. Tapi kalau ketakutan bulu kuduk naik tapi sudah nggak ada kesempatan kabur, dirubah redaksinya dari roiba menjadi aujasa. Aujasa, ya. Kalau panjang agak cerita, agak panjang dia, kalau cerita agak panjang. Lihat nanti saja di Adz-Dzariyat, Quran surah 51 ayat ke-24. Ini bedanya roiba dengan aujasa. Jadi Nabi Ibrahim malam-malam kedatangan tamu, Bapak Ibu sekalian. Tamunya bukan 1-2 orang, banyak. Dan hebatnya, mohon maaf, saya ingin tanya dulu sebentar. Kalau kita nanti insya Allah tengah malam kedatangan tamu malam-malam jam 1, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka nggak? Itu bedanya kita dengan seorang Nabi. Oke, sekarang begini, taruhlah kita berani untuk melihat, diintip dulu. Begitu dibuka jendela sedikit, kelihatan yang datang agak banyak orang, jubah putih, rambutnya panjang, dibuka nggak? Tengah malam. Perhatikan hebatnya Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah engkau dengar kisah tentang Nabi Ibrahim dan tamu-tamunya yang dimuliakan itu? Idh dakhalu alaihi, ketika datang bertamu malam-malam hari, faqalu salama, mengatakan assalamualaikum. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tidak ada prasangka buruk, dibuka dijawab salam, alaikumsalam. Enggak ditanya bapak dari mana, ada keperluan apa. Dilihat qaumum munkarun, ini orang-orang dari jauh kayaknya capek, lelah, enggak usah banyak ditanya, dipersilahkan masuk, langsung istirahat. Tidak cukup sampai di situ, saking baiknya, karena itu disebut dengan Ibrahim dari kata abun rahim, seorang ayah yang sangat penyayang. Faragha ila ahlihi, datang kepada istrinya Sarah yang sedang ada di dapur, bertanya, "Ma, kita punya menu masakan terbaik apa untuk tamu kita malam ini?" Dikatakan belum ada yang istimewa kecuali lembu itu belum disembelih. Subhanallah, disembelih dulu, dimasak dulu jadi gulai.
Faja'a bi'idlin samin, lalu datang dihidangkan dengan gulai yang sudah di hadapannya itu, kambing muda, maaf sapi muda. Apa yang terjadi? Subhanallah. Qala ala ta'kulun. Tapi tamunya nggak pernah nyentuh makanannya, diam aja dilihati. Karena penasaran, Nabi Ibrahim melihat dari atas sampai ke bawah. Begitu di atas dilihat sampai ke bawah, kakinya nggak napak dengan lantai. Lengkap sudah ya? Baik. Baju putih, rambut gondrong, banyakan, datang, makanan nggak disentuh, kaki nggak napak dengan lantai. Kalau antum dalam situasi seperti Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan? Itu sudah tidak ada peluang untuk kabur. Tidak ada. Karena itu kalimat Qur'annya bukan ro'iba, fa'aujasa minhum khifah. Takut luar biasa, tapi sudah tidak ada peluang untuk meloloskan diri. Ya. Qalu la takhaf, orang-orang itu berkata, kamu jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dibalas kebaikan Ibrahim itu dengan jamuan yang hebat. Mereka ternyata malaikat yang sedang menyamar, dibalas dengan dianugerahkan doa yang selama ini dimohonkan belum terkabul. Sarah dijadikan bisa mengandung, diberi kabar akan melahirkan anak laki-laki yang sangat cerdas. Dialah Ishak. Kenapa anaknya cerdas? Karena akan diutus kepada umat yang pintar tapi bandel. Itu ya. Nah, apa hubungan dengan Khadijah? Rasulullah kan tadi gemetar, bulu kuduknya itu naik merinding, tapi masih punya kesempatan lari. Itu lari datang kepada istrinya, diketuk pintunya. Subhanallah. Begitu dibuka oleh Khadijah, lihat wajahnya, setengah kegelisahannya hilang. Bu, baru melihat wajahnya Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Belum cukup itu, terlihat suaminya gemetar, minta dibawa ke kamar. Sampai ke kamar, dia berkata, Rasulullah berkata, zammiluni, tolong selimuti saya, selimuti saya. Diselimuti oleh Khadijah. Saat itu dikatakan, mendengar ucapan Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Duhai suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menolong orang, tidak pernah memutuskan silaturahim. Tidak ada orang yang akan jahat kepadamu. Yakinlah, saya selalu bersamamu dalam suka ataupun duka. Khadijah mendengar itu tenang, Nabi tentram, hatinya hilang kegelisahannya. Saat itulah turun surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi kalau ibu ingin mencari tentang Khadijah, jangan dicari tentang hakikat yang tidak tampak, cari keteladanannya. Karena hikmahnya Nabi menikah dengan lebih dari 4 istri. Ternyata semua perempuan yang dinikahi Nabi itu mewakili karakter perempuan di muka bumi ini. Coba ibu cari kira-kira mirip siapa? Apakah Khadijah, Aisyah, Zainab? Kalau Zainab saya kira agak jauh ini ya. Baik. Ummi Kulsum dan sebagainya. Itu ada semua, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan ada. Tapi hebatnya setelah menikah dengan Nabi diarahkan kepada yang positif. Yang perhitungan tadi yang ngitung dunia jadi ngitung akhirat. Yang cemburuan, kecemburuannya diarahkan kepada yang positif. Aisyah sangat cemburu ketika Nabi menyebut-nyebut Khadijah dalam tidurnya. Tapi bukan cemburu yang negatif. Maksudnya Rasulullah, apa sih kebaikan-kebaikan Khadijah yang belum saya teladani? Supaya kalau saya bisa teladani, tidak Khadijah saya yang disebut dalam mimpinya, saya bisa disebut. Itu diantaranya. Ditolong ibu temukan kira-kira mirip siapa. Kalau suami punya masalah pulang ke rumah masih belum selesai masalah, ketika buka pintu artinya masih jauh dengan Khadijah itu. Berikutnya mengenai doa dalam sholat. Kapan waktu berdoa yang benar? Apakah saat sujud dalam sholat, pada saat salam, setelah salam, dan doa ketika khutbah Jumat, apakah angkat tangan atau tidak? Yang pertama, doa dalam sholat yang dikabulkan ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan dan dalilnya sahih. Yang pertama saat berdiri, hadisnya qudsi bahkan. Saat berdiri, ini jangan main-main dengan ini yang paling hebat ya, hadisnya qudsi. Saya percepat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan. Perhatikan, saya langsung kepada matan hadisnya. Idza qala al-'abdu ya, qusimatis shalah baini wa baina 'abdi. Kata Allah, kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qusimatis shalah atau qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku. Idza qala al-'abdu, kalau hambaku membaca dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba kemudian berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya 'abdi,
Allah langsung menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah langsung merespon, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan betul kalimatnya. Kalimat yang pertama ini, kata para ulama, memberikan kesan, kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam solat, sedang berdiri, rasakan kita sedang berdialog dengan Allah, bukan bacaan biasa. Karena itu turun hadis di Muslim nomor 97, yang di Arba'in nomor kedua posisinya. Ada ihsan, masjidnya Al-Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu. Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Allah, rasakan seakan-akan bersama Allah, berdialog. Kalau kita tak mampu menatapnya, yakinkan saat beribadah Allah mengawasi kita. Itu ada jawaban. Yang paling hebat, perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya. Kalau hamba sedang berkata, iyyaka na'budu, perhatikan rumusnya ya, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami jadikan aktivitas kami sebelum sholat sebagai ibadah kepadamu. Jadi sebelum sholat itu, nanti antum zuhur sholat ya, sekarang niatkan ibadah, nanti makan niatkan ibadah, minum ibadah, pulang ibadah. Kalau ada hamba yang seperti itu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya permohonan, hanya kami mohonkan kepadamu. Kenapa kalimat iyyaka nasta'in ini muncul? Karena ini perintah di Quran saat dalam fikih salat, Al-Baqarah 45. Perhatikan, bagi orang-orang yang punya persoalan sebelum salat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Kenapa kita dipanggil oleh Allah lewat salat? Itu bukan hanya tuntutan fikih semata. Allah sebetulnya ingin menyelesaikan segala persoalan yang kita bawa sebelum menghadap kepadanya. Seakan-akan ketika mengatakan hayya 'alas shalah, si dia salat, punya masalah apa? Punya problem apa? Punya kesulitan apa yang akan diselesaikan ya. Karena itu dalam panggilan adzan setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Kalau orang sholat pasti bahagia karena masalahnya selesai. Karena itulah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, ya Allah, adabnya saya sudah beribadah kepadamu, sekarang punya permohonan, hanya kepadamu saya panjatkan. Apa jawabnya? Hadza baini wa baina 'abdi. Inilah komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, perhatikan kalimatnya, wali abdi, dan untuk hambaku yang telah menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah itu, masa'ala, apapun yang engkau minta saat ini aku akan berikan. Aku akan berikan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria sejak muncul perintah solat di awal-awal. Jadi solat itu bukan hanya pada Nabi Muhammad, Nabi Isa solat, Nabi Musa solat, Nabi Zakaria solat, tapi caranya tidak sama dengan kita. Perhatikan hebatnya cara Allah mengabulkan doa. Saya mau tanya, kalau suami istri sudah menikah puluhan tahun belum punya keturunan, suaminya sudah divonis sepuh, istrinya divonis monofos dan mandul, secara medis mungkin tidak punya anak. Secara medis mustahil punya anak. Nabi Zakaria bangun, masuk ke mihrabnya. Ali Imran surah 3 ayat ke-38 dan 39. Perhatikan, dalam solatnya berdiri itu meminta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria bermohon kepada Tuhannya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha mendapatkan keturunan, berobat sana sini enggak dapat-dapat. Sekarang saya pasrah hanya meminta kepadamu. Innaka sami'ud du'a. Sungguh hanya Engkau yang pasti mendengar doa saya. Tidak menunggu lama, doa selesai dipanjatkan, langsung muncul ayat 39. Fa, tidak pakai waw, tidak pakai thumma. Fanadathul malaikatu. Maka tiba-tiba datang malaikat setelah doa dipanjatkan, menyeru. Perhatikan, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria itu belum selesai salatnya, masih berdiri. Masih berdiri dalam salatnya, baru selesai berdoa, malaikat langsung turun. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Anda dapat kabar gembira, Allah memberi kabar kamu akan punya anak. Langsung bahkan namanya dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut medis bisa lahir. Bayi yang hidup dari rahim perempuan yang monofos dan mandul, kata Allah hidup dia. Saking bingungnya Nabi Zakaria sampai enggak percaya. Kok bisa ya? Padahal awalnya minta, setelah dikasih kok bisa katanya. Qala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Ya Allah, kok bisa saya punya anak padahal saya sudah sepuh katanya. Istri saya pun sudah monofos dan mandul, coba berikan tanda, dan seterusnya. Artinya kalau orang benar salatnya, dalam berdirinya meminta kepada Allah, itu sudah ditunggu. Mau minta apa? Pasti dijawab itu kalau mintanya benar. Pertanyaannya sekarang, maaf, Bapak Ibu, kalau Allah sudah meminta seperti itu, apapun dikabulkan, mau minta apa? Yang belum punya motor minta apa? Yang belum punya mobil, minta mobil. Sudah punya mobil minta? Yang belum menikah minta?
Yang sudah punya istri minta? Oh, minta istri lagi. Bapak ibu minta anak, Pak. Bu, tolong tandain Bu ya, sebelah sini tadi bapaknya nih. Mungkin ibunya ada di belakang. Perhatikan, karena itulah saat berdiri diberikan oleh Allah satu tawaran. Kalau dibacakan diberikan apa yang dibutuhkan. Mau nggak? Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah solusi terbaik dari masalah yang kami miliki. Maaf, ihdinas siratal mustaqim itu arti yang tepat bukan tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bahasa kiasan, nggak pakai oh Bu, itu bahasa kiasan. Ihdina dari kata hudan, hidayah, itu solusi dari persoalan yang dihadapi. Jadi punya masalah apapun solusinya ya Allah tolong berikan. Siratal mustaqim itu kata kiasan, majas dalam bahasa Arab, yang mudah tidak sulit prosesnya. Jadi berikan solusinya tapi mudah dia. Jadi ketika kita meminta dalam sholat, itu minta ya Allah, saya punya masalah, tolong berikan. Diberikan oleh Allah satu bacaan, dibaca. Jadi yang punya masalah di rumah tangga diberikan solusinya, yang punya masalah di pekerjaan diberikan solusinya. Dan itu bukan solusi biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, Allah tidak murka dengan apa yang dikerjakan. Waladhdallin, dan tidak tersesat dalam mengerjakannya, mudah dikerjakan. Jelas sampai di sini? Baik, yang jadi persoalan, kalau sudah dikasih cukup tidak? Kadang-kadang diberi pun masih ingin yang spesifik. Saking sayangnya Allah kepada kita, diberikan kesempatan kedua setelah baca Al-Fatihah, diminta memilih surat-surat yang sesuai ayatnya dengan keperluannya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yakinlah semua ayat Quran itu solusi persoalan hidup kita. Itu sudah tegas disampaikan, bahasanya hudan. Lihat tadi Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Di bulan Ramadan Quran diturunkan. Apa fungsinya? Hudan. Hudan. Solusinya disebut hudan, memintanya disebut ihdina. Nah, orang Islam saking sayangnya Allah kepada mereka, dipaksa supaya dapat solusi itu lewat salat. Al-Baqarah ayat kedua dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Yang di ayat 185 linnas, untuk manusia. Jadi kalau ada orang yang mau baca Quran dapat hidayah, tapi orang Islam dipaksa supaya dapat solusi itu lewat salat. Perhatikan, siapa orang yang dapat hidayah itu? Muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa. Jadi salat itu sebetulnya supaya memudahkan Allah menyelesaikan persoalan kita. Silahkan pilih kalau ingin spesifik dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada ayatnya sesuai dengan keperluan kita. Misal, mohon maaf, yang punya persoalan rumah tangga, An-Nisa 34 misalnya sampai dengan 36. Ustadz, suami marah-marah terus, ayat 19-nya. Ustadz, istri saya cerewet, gak mau nurut pada yang baik-baik, ayat 34-nya. Jadi ketika tahajud pisah kamar itu, suaminya baca 34, istrinya 19, terus itu ya. Begitu, subhanallah. Anak-anak gak bisa bagaimana mengarahkan supaya soleh. Lihat Luqman 13 ayat 13 sampai 19. Ustadz, kalau anaknya banyak bagaimana? Yusuf pindah. Ustadz, pekerjaannya susah saya ini, bagaimana supaya dimudahkan? Al-Isra ayat 79 sampai 82. Ustadz, mudah tapi datang lagi banyak. Al-Insyirah, semuanya ada di situ, tinggal kita bacakan. Masalahnya nggak hafal. Jadi dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi, An-Nas lagi. Pantas mimpinya ketemu jin terus, itu yang dibaca. Yang jadi persoalannya. Jadi pertama saat berdiri itu caranya. Jadi kalau ibu bertanya atau bapak bertanya dari kertas tadi, artinya siap menghafalkan ayat Quran. Hadir malam Jumat, nanti kita berikan gambarannya. Yang kedua saat ruku, tapi dalam ruku nggak boleh baca ayat Quran, ya. Cukup mintakan. Baca doa yang sunnah dulu, bisa pilih banyak doanya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan sebagainya banyak. Silakan setelah itu mintakan dalam hati kita, atau membaca doa yang seperti Nabi contohkan. Silakan buka buku sifat salat Nabi, banyak di situ doanya, ya. Yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang karya Syekh Sya'rawi, banyak buku sifat salat Nabi, ada penuntun di situ. Yang ketiga saat sujud, ini yang paling utama. Perhatikan hadis Ibnu Abbas. Innama aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tidak ada keadaan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya kecuali saat sujud. Karena itu perbanyak doa saat sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, tapi dalam setiap sujud, ya. Kenapa disebutkan sujud yang terakhir? Ini sebetulnya ada pesan penting di situ. Maaf, sekaligus saya sempurnakan. Nabi itu rindunya tertumpahkan dengan Allah dalam dua keadaan. Satu, saat datang wahyu. Jadi kalau wahyu datang senangnya luar biasa, lepas rindu dengan Allah itu. Pernah wahyu tidak turun 6 bulan berturut-turut, sampai bingung luar biasa, gelisah.
Sampai kadang-kadang naik ke bukit mau turun lagi, kata orang kafir Quraisy itu Muhammad sudah gila tuh, ditinggalkan oleh Tuhannya. Tiba-tiba turun 2 surat sekaligus, Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Wad-Duha, hei Muhammad, demi waktu duha yang menjamin engkau bahagia dalam kehidupan. Wal-laili idza saja, ataupun saat keadaanmu seperti gelap gulita seperti malam yang dikelilingi oleh kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakinkan dalam keadaan suka dan duka Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, atau engkau dikatakan sebagai orang yang gila, dan seterusnya. Turun wahyu, senang lagi Nabi. Atau yang kedua, saat sedang sholat. Di saat sholat itu subhanallah, sudah rindunya dengan Allah itu tertumpahkan saat itu. Karena itu Nabi, jangankan yang wajib, yang sunnah itu kakinya bisa sampai bengkak-bengkak, saking nikmatnya melakukan pertemuan dengan Allah, saking nikmatnya. Pernah dengar hadis Nabi saat tahajud kakinya sampai bengkak? Itu baru rakaat pertama, Bu. Rakaat pertama, Aisyah sampai nangis-nangis itu melihat itu, ya. Rakaat pertama, padahal yang dibaca Pak cuma 3 surat itu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu Rasulullah, subhanallah. Sunnahnya itu salat kusufnya juga banyak, ya. Saya pernah di satu tempat itu saat salat gerhana, salat kusuf, sebelum dimulai salat saya maju ke depan, saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita akan salat sesuai sunnah Nabi atau mirip-mirip Nabi? Kompak, sesuai sunnah Nabi Pak. Baik, saya bilang. Saya teruskan lagi, kalau sesuai sunnah Nabi, karena salat kusuf itu 2 rukuk 2 sujud, akan 4 kali baca surat, maka insyaallah surat pertama saya baca Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah. Mirip-mirip sunnah Nabi Pak kan ya. Ada lain tuh ya. Itu Nabi. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dikerjakan dengan luar biasa. Subhanallah. Para ibu sekalian, apa yang terjadi? Karena itulah dalam sujud yang terakhirnya, kenapa lebih panjang? Karena sulit lagi menantikan pertemuan dengan Allah, walaupun waktu yang ditunggu cukup singkat. Kalau orang sedang dirundung cinta, rindunya luar biasa, menunggu 5 menit saja bagaikan 5 hari. Karena itulah di sujud yang terakhir itu panjang. Kalau orang khusyuk solatnya, merasakan kenikmatan dengan Allah, itu subhanallah, setiap sujud itu walaupun yang dibaca cuma 1 kalimat, panjangnya luar biasa. Lama mau bangkitnya karena merasakan kenikmatan dengan Allah. Jadi kalau antum terbalik keadaannya, sujud terakhir justru ingin cepat-cepat misalnya, nah berarti ada kekurang khusyuan di situ yang dirasakan dalam hal yang tidak wajar. Yang terakhir, sesaat sebelum salam. Ya. Jadi nanti ada banyak doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma aj'al fi lisani nura, wa fi qalbi nura, wa fi aini nura, dan sebagainya. Silakan pilih di antara 4 keadaan itu. Kalau yang saat berdiri belum terpanjatkan, minta saat ruku. Saat ruku belum terpanjatkan, minta saat sujud. Saat sujud belum dimintakan, minta sebelum salam. Kalau 4 kali diberi kesempatan belum meminta juga, berapa kali mesti diberikan kesempatannya? Saya kira waktu kita sudah habis, ini mau selesai. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan yang belum dibacakan. Insya Allah nanti lain waktu barangkali bisa ditampilkan, karena saya jam 10 harus mengisi di tempat lain. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lainnya. Silakan ditanyakan pada ustadz-ustadz yang lebih kompeten. Dan saya mintakan, Bapak Ibu sekalian, saya minta 2 permohonan saat ini. Yang pertama, saya ingin minta secara khusus bagi para asatidzah kita, siapapun itu, dari pekan pertama, 2, 3, dan 4 sampai hari ini, atau di masjid manapun, mohon doakan mereka, para ulama-ulama kita, semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, dan yang terpenting istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang paling penting untuk memberikan pencerahan yang baik kepada kita. Ini satu. Yang kedua, saya khusus bermohon, saudara kita telah menghadap Allah di hari Jumat kemarin. Ya, beliau barangkali banyak dikenal di dunia, tapi juga tidak salahnya kita mendoakan, ya. Raja Abdul Aziz dari Saudi Arabia, itu jasanya sangat banyak, orang yang sangat baik dan rendah hati dalam kehidupannya. Tidak ada di dunia ini seorang pemimpin besar, ya tentunya selain Rasulullah masa modern sekarang, yang kekayaannya banyak, raja, banyak kekuasaan yang bisa dilakukan, tapi dalam cara wafatnya keadaan yang sangat sederhana, tidak dibawa dan tidak macam-macam, tidak banyak pesta pona, hanya disolatkan dalam tempat yang sederhana, dibungkus di kain kafan di tempat sederhana, dan ditempatkan, dimakamkan di pemakaman umum, bukan pemakaman mewah, tidak ditempatkan di tempat yang wah, tapi ditempatkan dalam tempat yang sederhana dan biasa saja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan manfaat kebaikan dan amal jariah atau sedekah jariah dari segala kebaikan yang pernah dikerjakan oleh beliau. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.